lagi sama dengan Mbak siapa? Aku sebenarnya perkenalkan, nama saya Binti Risma, bisa dipanggil Avinda. Saya merupakan mahasiswa aktif pendidikan dan konseling di Universitas Indonesia selama 20 menit ke depan. Sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Udah pernah. Posting di video sudah. Berarti mungkin ya kurang lebih sama ya seperti tadi kesini naik apa? Sama sih. Mbak ini sekolah, mahasiswa atau kerja? Oh di UN, satu universitas ya. Barangkali kalau ketemu atau ada satu lain hal gitu bisa saling menyapa gitu ya. Kira-kira apa yang membawa Mbak Arni masih kan tadi tidak pernah berpikir kalau jadi seperti itu. Terus sekarang bagaimana pikiran Lucia untuk sekarang apakah tetap ingin juga lalu bagaimana kalau misalkan masih misalkan masih kepikiran atau kuliah iya ya kuliah lanjut terus masih pengen saya tuh suka pengen memenuhi standar dari organisasi dan terkait dengan apa ya bagaimana Jawa iya bukan memenuhi standar organisasi pasti saya selalu menanyakan terkaitan mereka terlebih dahulu kamu suka apa, kamu suka ini nggak suka ini nggak dan entah kenapa ya saya selalu bisa gitu masuk atau menyukai apa yang mereka sukai juga. Kamu bisa menyukai apa yang mereka suka? Iya, jadi apa ya? Experience itu kayak saya udah tahu itu banyak dan apa ya dan juga menyukai itu dari sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya saya lihat itu saya nggak terlalu yang suka melakukan hal-hal yang mereka suka gitu. Tapi ketika saya mau tahu lagi dalam fase mereka kayak gitu, pasti akhirnya saya tuh bisa kelihatan kayak suka banget sama hal itu dan mendalami itu banget gitu. Padahal aslinya biasa aja. Apakah itu bisa kita simpulkan sebagai sebuah branding atau yang seperti apa? Bisa dibilang branding juga sih. Kalau branding kan biasanya gimana caranya kita dilihat sama orang kan kayak secara keseluruhan gitu. Tapi itu kayak kalau saya tuh berbeda di setiap orang gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya saya si A, saya kalau pengen ke orang yang suka banget anime gitu. Tapi kalau ketika saya sama si B, dia itu cepat banget kok gitu. Ketika saya sama si C, dia suka film banget, dia suka baca buku banget gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir juga saya nggak yang itu banget gitu ya. Tapi mereka bakal selalu banget saya itu apa yang mereka suka gitu dan itu sebenarnya membuat saya merasa juga terbantu gitu ketika mau dekat sama orang karena akhirnya ya orang itu punya pembahasan yang bisa dibahas terus sama saya. Kira-kira tuh mulai kapan sih? Kalau mulai kapan secara apa ya detail atau pastinya sih saya kurang tahu ya. Tapi saya ngerasa gitu tuh ya dari dulu ini itu kalau yang sampai ke situ maksudnya sampai kayak misalkan apa yang mereka suka baru banyak. Tapi kalau dulu setelah saya coba ingat-ingat lagi dari dulu tuh
saya selalu berusaha jadi sesuatu yang emang orang lain minta gitu. Misal saya dicap sebagai pintar gitu. Berarti kedepannya ketika mereka bertanya ke saya gitu, dan saya bisa ngasih tahu mereka tentang hal itu gitu. Dan ketika saya nggak bisa ngasih waktu itu, saya takut mereka akhirnya kecewa gitu loh, kecewa terus akhirnya ekspektasi yang udah mereka bangun sebelumnya tuh rubuh. Jadi image saya ke mereka tuh udah nggak ada lagi gitu. Dan akhirnya itu terus-terusan saya lakuin yang akhirnya menjalar sampai ke kayak hobi tadi, terus kepribadian juga gitu. Saya bisa tiba-tiba jadi orang yang banyak ngomong kalau sama orang yang emang suka ngomong sama orang yang banyak ngomong, dan itu juga bisa jadi orang yang pendiam atau dengar doang sama orang yang emang pengen ketemu orang kayak gitu. Jadi saya sesuai diri sama orang-orang yang saya temuin, dan hal itu buat saya akhirnya kayak bingung gitu loh, saya ini sebenarnya kayak gimana sih. Ketika Mbak Arditia melakukan tersebut atau penyesuaian yang Mbak sebutkan tadi ya, itu gimana rasanya? Apakah ada kepuasan tersendiri atau justru ada sesuatu yang mengganggu atau seperti apa? Sebenarnya kalau kepuasan sih selalu ada ya, karena akhirnya saya bakal bisa punya teman gitu. Tapi selama saya menjalin hubungan itu tadi, saya sesuaikan itu bakal selalu ada ketakutan yang mengikuti saya gitu. Kayak gimana kalau saya nggak bisa keep up lagi sama apa yang dia suka gitu. Terus gimana kalau dia kehilangan saya karena saya nggak seperti apa yang dia kenal pertama kali lagi. Jadinya saya selalu bisa maintenance apa yang udah saya minta dari awal ke mereka nih, dan sebisa mungkin saya nggak nunjukin diri saya yang biasa nunjukin orang lain ke orang itu juga gitu. Makanya saya jarang banget punya teman-teman yang collide gitu, jadi ngumpul jadi satu gitu. Karena kalau gitu pasti bakal ada saya kayak kok dia nggak gitu, dia nggak suka ini kok gitu. Sebisa mungkin sih sebenarnya saya teman saya tuh kecil-kecil gitu, kayak dulu saya kenal ini, saya kenal ini, tapi mereka nggak ada yang beneran kenal saya secara menyeluruh jadi satu gitu, kemudian itu pernah ada, tapi itu tadi akhirnya saya nggak bisa keep up sama itu. Ya udah, akhirnya saya keluar dari ya saya memutuskan buat kalau dari circle pertemanan itu gitu, karena itu ngebuat saya ngerasa gak nyaman juga gitu, karena harus keep up terus sama pengennya mereka gitu. Jadi sebenarnya bukan salah mereka juga sih, mereka nggak nuntut saya buat terus-terusan memenuhi keinginan mereka untuk saya jadi gimana gitu. Tapi itu menjadi tuntutan sendiri buat saya gitu, kayak karena saya takut kalau misalnya diri yang udah bisa tunjukkan ke mereka itu hilang tiba-tiba atau bisa perlahan menghilang dan beda, itu mereka bakal nganggap orang ini apa sih dibuat kayak gitu. Terus kayak kan aku tertariknya sama dia yang ini gitu, kok dia gini gitu. Pada akhirnya akan tetap memikirkan itu ya, bagaimana mereka akan menilai Mbak Aditya seperti itu. Mbak lakukan ketika mungkin dengan orang-orang spesialnya gitu, atau bagaimana, atau pengecualian untuk mereka? Kalau sebelumnya bahkan dengan orang tua pun kayak saya nggak bisa kayak gitu, orang saya sendiri juga nggak tahu saya gimana gitu kan. Tapi emang justru yang paling besar, yang paling banyak beda itu saya di rumah gitu. Karena ya orang tua taunya saya pintar belajar segala macam gitu. Yang padahal sebenarnya enggak, ya saya bentuk itu buat bikin mereka senang aja gitu.
itu dan di lingkungan sosial pun gitu. Tapi mungkin akhir ini untuk satu orang udah gitu lah, kan bisa edit dia aja gitu. Udah saya kalau ngelakuin apa gitu udah mulai ngerasa nyaman gitu, tapi masih nggak bisa saya implementasikan kalau keluar misalnya dari ketika apa ya, ngeladin diri kan tadi nyebutnya itu Mbak lakuin apa nih perbedaan di perasaannya Mbak? Sebenarnya mungkin itu ya, ketika saya harus menjaga institusi tadi kan bakal selalu ada rasa takut itu tadi ya, takut yang selalu menghantui gitu lah, kayak adanya kalau mereka tahu aku ketika sama orang lain mereka bakal menurut aku gimana ya. Tapi ketika sama kedua orang ini itu lebih apa ya, ngejar gitu lah, nggak kayak takut orang apa gitu, kayak ya mereka kenal aku gitu. Dan ketika mereka tahu gimana interaksi sama orang-orang juga kayak, oh kamu kalau sama sini gini ya, terus kalau kita sama sini, kamu kalau sama situ gitu ya. Jadi mereka salah satu apa ya, pengamat juga gitu loh gimana aku dijaga juga. Tapi itu susah gitu lah kalau mau diterapin ke kehidupan sosial yang lainnya sama teman-teman lainnya. Soalnya ya itu tadi sosial yang udah terbilang gitu takutnya menjadi apa ya, atau patokan buat mereka menilai aku ketika hal itu. Aku takut value yang udah mereka kasih aku tuh kayak yang hilang gitu. Orang bilang begini, orang bilang begini, kenapa harus tetap anggap gini? Artinya memiliki peraturan untuk dirinya sendiri ya, misalnya ada keinginan oh mereka harus melihat aku yang seperti ini, mereka tidak boleh melihat aku yang seperti ini. Apalagi aku takut kejadian yang pernah aku alami itu kurang lebih gitu loh di sekarang. Kejadian yang dulu. Iya, jadi dulu aku itu kan anak pindahan gitu. Awalnya tuh teman-teman masih temenan sama aku gitu aja gitu kan. Ya udah anak pindahan kan gitu, tinggal sama sekolahnya segala macam gitu. Terus setelah yang apa sih, semester pertama tuh alhamdulillahnya aku masuk Pamsar dan setelah itu tiba-tiba mereka kayak yang tiba-tiba ngejauh gitu loh, ngejauh dari aku. Terus akhirnya satu sekolah kan memang sekolah kecil kan, mungkin 100 orang itu di sekolahku dari kelas 6. Hari satu sekolah itu buat yang gak nemenin aku gitu, kayak udah jauhin aja dia, gak usah ditemenin gitu. Soalnya emang dari dulu tuh ketika ada murid pindahan tuh selalu kalau nggak peringkat paling bawah sendiri yang naik kelas gitu. Dan mungkin ketika aku bisa masuk Pamsar tuh menjadi salah satu dari teman gitu. Dan terus akhirnya mendekati UN, guruku ngumpulin kita ke perpustakaan, terus dibilangin kayak nanti waktu UN kan dia di depan, nanti itu ya beri apa, kasih contekan ke temen-temennya gitu, jadi kamu masuk di atas, kamu sebelah di belakang. Dan setelah itu teman-teman kelas tuh mulai ngedeketin aku lagi gitu, mulai ngedeketin aku, mulai sering kali mereka ke aku dan jajan gini-gini segala macam. Dan mulai dari situ aku akhirnya merasa bahwa oh berarti ketika aku bisa memenuhi keinginan mereka mau ya nerima aku, mereka mau ya nerima aku. Terus ya gitu aja, terus-terusnya pun aku takut ketika aku nggak bisa memenuhi keinginannya orang-orang atau kemauannya orang-orang, mereka nggak bakal mau sama aku gitu. Aku yang sebenarnya aku tuh nggak bisa diterima sama Bisa saya muati juga ya.
lagi tuh kejadian waktu kecil pasti diingat-ingat terus. Dampaknya juga besar gitu ke kehidupan. Tapi tanggapannya Mbak Aditya sendiri menanggapi hal kayak gitu gimana sih? Apakah ada keinginan buat aku coba gini deh, aku coba gitu deh? Sebenarnya pengen ya, tapi kembali ke itu saya takut gitu loh. Karena kalau saya ditinggalin gimana, kalau saya sendirian gimana. Karena saya udah pernah ngalamin sendirian itu gitu loh, sendirian nggak punya teman, nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, mau cerita ke orang tua juga nggak bisa gitu. Karena keluarga saya tuh bukan tipe yang bisa menceritakan masalah pribadinya cuma itu. Jadi kita terbatasi cukup akademik gitu aja. Dan itu tadi saya takut buat akhirnya orang-orang nggak suka sama saya, nggak bisa menerima saya dan milih buat nggak temenin saya gitu loh. Kayak saya sendirian gitu. Berarti orang tua juga nggak tahu ya? Kalau boleh tahu, emang ke kehidupannya Mbak Ar di rumah dengan orang tua yang katanya hanya seputar tentang akademik itu yang gimana? Jadi yang bisa diobrolkan dengan saya tuh udah rencana kehidupan kamu tuh dalam lingkup akademiknya gimana? Misal waktu SD ya, saya ada les-lesan gitu kan. Kali ini ada les ini, mau ikut nggak? Jangan lupa les ini gitu. Jadi dulu les itu bahkan dari SD itu rumah tuh cuma tempat saya buat tidur aja gitu, buat tidur dan makan aja. Selebihnya juga saya di sekolah, saya di tempat les-lesan, saya di luar gitu. Dan ya udah ketika ada waktu buat berbincang dengan orang tua, isinya ya tentang akademik, gimana lesnya, pelajarannya ada yang susah apa enggak, terus nilainya gimana. Kalau belajar dengan main terus, kalau itu ya udah berlanjut dari SD, SMP, SMA. Selebihnya dari itu mungkin orang tua menceritakan masalahnya mereka yang sebenarnya saya pun nggak paham kalau mereka tentang saya gitu. Kayak maksudnya itu something yang saya perlu banget buat tahu gitu. Bisa cerita harus jadi kembali ya Mbak. Ketika dihadapkan di kejadian yang serupa atau mulai hal yang Mbak ceritakan tadi, mungkin bisa jadi apa yang Mbak pikirkan, apa yang Mbak rasakan itu bukan sesuatu yang sama gitu. Harusnya apa ya, jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau suatu kejadian itu kita kan sebagai manusia yang memiliki otak dan perasaan ya Mbak ya, kita kan pasti kayak ada secara nggak lama akan langsung berpikir gitu, oh ini harusnya gimana, ini akan jadi seperti apa, ini akan gimana ini itu dan sebagainya. Dan hal itulah yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, merespon sesuatu dan segala macamnya. Dan mengenai perasaan-perasaan takut sendirian, takut ditinggalkan, terus cemas ya itu ada juga, terus rasa-rasa di mana mereka nanti bakal ninggalin aku kalau aku gak seperti ini, gak seperti itu dan segala macamnya. Itu adalah bagian dari permainan pikiran kita. Nah, ketika kita tidak berpikir seperti itu, mungkin saja kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang membuat
kita merasa kayak ya itu tadi merasa terganggu, merasa dituntut, merasa ini gitu. Kalau menurut Mbak Ari gimana? Sebenarnya bisa jadi seperti itu sih, cuman ya itu tadi saya masih bingung juga gitu gimana caranya supaya ketakutan akan hal itu bisa setidaknya berkurang, nggak hilang sepenuhnya gitu, karena pasti kan takut juga normal kan ya. Semua orang pasti punya takut gitu, tapi setidaknya saya mau berkurang gitu. Betul ya. Ya maksudnya saya di sini kita akan diskusi nanti, berbincang-bincang mengenai hal tersebut, mengenai apa yang Mbak rasakan, Mbak pikirkan, dan kita akan coba untuk apa ya, menghapus sedikit demi sedikit ya perasaan-perasaan dan pemikiran yang mengganggu Mbak Ar, dan membawa munculnya perilaku-perilaku dan hal-hal yang mengganggu juga itu dulu ya. Sepertinya bisa kita akhiri karena waktu kita juga udah mepet sekali. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yang kita akan eksplor. Terima kasih ya.